Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tablet kunyah sebagai salah satu bentuk sedia informasi padat yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pasien, khususnya pada populasi pediatrik dan geriatrik. Nah, tablet kunyah memiliki keunikan dibandingkan tablet konvensional karena harus memiliki palatabilitas yang baik, tekstur yang nyaman, serta tetap memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam farmakope. Pertama, kita membahas mengenai tahap performulasi dan tantangan dalam formulasi tablet kunyah. Nah, performulasi merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pengembangan sediaan farmasi karena melibatkan karakteristik sifat fisikokimia zat aktif atau API seperti kelarutan, stabilitas terhadap cahaya, oksigen, dan kelembapan, ukuran partikel, serta kompatibilitas dengan eksipien. Pada tablet kunyah, tantangan utama yang sering dihadapi adalah rendahnya palatabilitas akibat rasa pahit atau asam dari zat aktif, sehingga diperlukan strategi tester making. Selain itu, tablet harus memiliki kompresibilitas yang baik agar dapat dikempa dengan kekerasan yang optimal, yaitu tidak terlalu keras namun juga tidak terlalu rapuh. Tantangan lain adalah menjaga stabilitas zat aktif selama masa penyimpanan, terutama untuk bahan yang mudah teroksidasi seperti vitamin C. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar, tujuan, karakteristik, dan keuntungan dari tablet kunyah. Nah, tablet kunyah merupakan sediaan padat yang dirancang untuk dikunyah sebelum ditelan, sehingga proses disintegrasi sudah dimulai dari rongga mulut. Tujuan utama pengembangan sediaan ini adalah untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan kenyamanan pasien. Karakteristik utama tablet kunyah meliputi rasa yang menyenangkan, biasanya manis atau beraroma buah, tekstur yang relatif lunak, serta tidak memerlukan air saat dikonsumsi. Keuntungan dari sediaan ini antara lain meningkatkan kepatuhan pasien, mempercepat proses disintegrasi sehingga berpotensi meningkatkan bioavailabilitas, serta memberikan pengalaman konsumsi yang lebih baik. Contoh yang umum dijumpai di pasaran adalah tablet kunyah vitamin C dan tablet antasida. Berikutnya adalah karakterial API dan eksipien utama dalam formulasi tablet kunyah. Nah, API yang digunakan harus memiliki stabilitas yang baik di rongga mulut dan tidak menyebabkan iritasi pada mukosa. Selain itu, API sebaiknya memiliki rasa yang dapat diterima atau dapat dimodifikasi melalui teknik test masking. Nah, dari sisi eksipien, pemilihan bahan sangat menentukan keberhasilan formulasi. Pengisian seperti mannitol banyak digunakan karena memberikan rasa manis dan sensasi dingin yang meningkatkan palatabilitas. Pemanis tambahan seperti sorbitol atau aspartam digunakan untuk memperbaiki rasa, sementara folafor ditambahkan untuk memberikan aroma yang menarik. Pengikat seperti PFP berfungsi untuk meningkatkan kekompakan tablet, sedangkan pelicin seperti magnesium stearat digunakan untuk memperlancar proses pencetakan dan mencegah ceking pada mesin tablet. Nah, selanjutnya kita membahas metode pembuatan tablet kunyah. Nah, metode yang paling umum digunakan adalah kempa langsung atau direct compression. Nah, karena prosesnya sederhana, efisien, dan tidak melibatkan banyak tahap. Metode ini sangat cocok jika bahan memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Namun jika sifat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat digunakan metode granulasi basah, yaitu dengan menambahkan larutan pengikat untuk membentuk granul yang lebih kompak. Alternatif lain adalah granulasi kering yang digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas dan kelembapan. Pemilihan metode ini sangat bergantung pada karakteristik bahan dan tujuan formulasi. Selanjutnya adalah evaluasi mutu tablet kunyah berdasarkan Farmakope Indonesia dan USP. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk
bahwa tablet yang dia hasilkan tuh memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, pengujian yang dilakukan meliputi keseragaman bobot dan keseragaman kadar untuk menjamin ketepatan dosis. Nah, ujian kekerasan dilakukan untuk memastikan tablet cukup kuat namun tetap mudah dikunyah. Uji kerapuhan atau friabilitas itu digunakan untuk menilai ketahanan tablet terhadap guncangan selama distribusi. Selain itu dilakukan uji disolusi untuk memastikan bahwa zat aktif dapat dilepaskan secara optimal. Berikut uji organoleptik juga menjadi parameter penting dalam tablet kunyah karena meliputi penilaian rasa, bau, dan tekstur yang sangat mempengaruhi penerimaan pasien. Kemudian kita masuk ke pertimbangan pemilihan formulasi berdasarkan sifat bahan aktif dan target pasien. Nah, dalam rancangan tablet kunyah penting untuk mempertimbangkan sifat bahan aktif seperti kelarutan, stabilitas, dan rasa. Selain itu, target pasien juga sangat menentukan pendekatan formulasi. Untuk anak-anak biasanya digunakan rasa yang lebih manis dan menarik seperti rasa buah. Untuk lansia, tekstur tablet harus lebih lunak agar mudah dikunyah. Pada pasien dengan kondisi khusus seperti diabetes, itu digunakan pemanis non-kalori untuk menghindari peningkatan kadar gula darah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, formula yang dihasilkan akan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Terakhir, kita membahas masalah umum dalam formulasi dan produksi tablet kunyah beserta penyebab dan solusinya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah rasa pahit dari zat aktif yang dapat diatasi dengan penambahan pemanis, flavor, atau teknik cuanting. Nah, masalah lain adalah tablet yang terlalu keras akibat tekanan kompresi yang terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan optimasi proses. Sebaliknya, tablet yang terlalu rapuh biasanya disebabkan oleh kurangnya bahan pengikat dan dapat diatasi dengan penyesuaian komposisi. Selain itu, masalah ceking atau lengket pada punch dan diet sering terjadi akibat kelembapan yang tinggi, sehingga diperlukan pengendalian kondisi lingkungan serta penggunaan pelicin yang tepat. Sebagai kesimpulan, tablet kunyah merupakan tablet sediaan farmasi yang tidak hanya menuntut efektivitas dan stabilitas obat, tetapi juga memperhatikan aspek kenyamanan pasien melalui peningkatan palatabilitas dan tekstur. Oleh karena itu, keberhasilan formula tablet kunyah sangat bergantung pada pemahaman yang baik terhadap sifat bahan, pemilihan eksipien yang tepat, metode pembuatan yang sesuai, serta evaluasi mutu yang komprehensif. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.